Okay, sebelum kita nak bagi laluan kepada azan, kita ambil seorang lagi tokoh ilmuwan, Dr. Muhammad Yusram Ansar, Stiba, Makassar. Saya persilakan untuk memberikan sedikit tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ayyuhal hudur al-karim, sahibus samahah wal masyayikh jami'an, pada hadirin dan hadirat yang kami banggakan, yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitabnya Al-Mujtabah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat yang mulia yang sangat dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sangat dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hibbu ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhumah. Beliau pada saat masuk bulan Sya'ban memperhatikan sesuatu yang agak berbeda dari apa yang biasanya dilakukan oleh kecintaannya orang yang sangat dekat dengan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban, tidak sebagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka beliau bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa gerangan, sebab apa yang menyebabkan beliau melakukan itu? Ada dua alasan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mengatakan syahrul Sya'ban syahrun yakfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini terletak di antara dua bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga banyak manusia lalai, terlupa di bulan Sya'ban. Alasan kedua, beliau mengatakan dia adalah syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Karena bulan Sya'ban bulan diangkatnya, dilaporkannya amal-amal soleh kepada Allah, dan saya suka jika amalanku dilaporkan dan dikatakan saya dalam keadaan berpuasa. Satu faedah penting yang terkait dengan alasan pertama, bahwa beliau berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban karena kebanyakan orang tidak melakukannya. Banyak orang malas-malas ibadah di bulan Sya'ban, tidak sebagaimana ketika datang bulan Rajab, apalagi ketika datang bulan Ramadan. Satu pesan penting yang beliau mau katakan, jangan kita lalai dengan kelalaian kebanyakan manusia. Seorang muslim siap berbeda dengan yang lainnya dalam kebaikan. Ketika orang-orang pada lupa, kita ingat. Ketika orang pada menjauh dari ad-din, kita mendekat. Dan inilah makna ghuraba yang dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal islama bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awalnya datang asing. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendakwakan agama ini, belum ada yang mengenal Islam. Tadi Ustaz Zezek menyebutkan wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, semua sesat, tidak ada yang mengenal Islam. Beliau sendirian, masih asing ketika awalnya. Lalu wasayaudu ghariban, akan datang lagi masa Islam kembali asing. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang asing. Siapa mereka? Adalah mereka-mereka yang komitmen, konsisten, istiqamah pada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika banyak orang menjauh. Kapan itu? Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama besar hadis yang wafat tahun 161 Hijriah. Sejak abad kedua Hijriah beliau mengatakan,
istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum ghuraba. Banyaklah berwasiat sebaik-baiknya kepada ahlu sunnah karena mereka ghuraba, sudah asing pada masa ini. Beliau mengatakannya di abad kedua Hijriah. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Beliau sudah mengatakan Islam ini sudah asing, sudah banyak ajaran Nabi yang tidak lagi dikenal oleh umat. Bagaimana yang kita katakan di masa ini? Maka alhamdulillah ketika Allah memberikan taufik kepada kita untuk mau mempelajari Ahlus Sunnah dengan baik, ajaran Islam yang sempurna yang diwariskan oleh Nabi kita, ini satu kebaikan yang sangat besar. Namun satu hal yang perlu untuk kita perhatikan sebagai penutup, yaitu beliau mengabarkan masa asing ini ada dua kali. Masa pertama ketika beliau pertama kali diutus, dan ini suatu hal yang tidak aneh karena memang belum ada orang yang berdakwah pada waktu itu. Lalu masa kedua adalah ketika nanti di akhir zaman, asing lagi. Berarti ada masa di mana Islam tidak asing. Kenapa tidak asing? Karena Nabi kita berdakwah. Beliau semangat berdakwah. Tadi sudah disampaikan oleh masyayikh bagaimana semangat dakwah ini. Kita berdakwah, jangan merasa sudah senang ketika kita mengenal Islam lalu kita cuma mau memvonis, menghukum orang-orang Anda sesat, Anda maksiat dan sebagainya. Seharusnya kita mengikuti contoh Nabi. Beliau bisa menghilangkan keterasingan dalam waktu yang singkat. Dengan cara apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beliau mampu berdakwah sendiri awalnya dan akhirnya Islam ini menyebar ke seluruh tempat sehingga tidak lagi asing, Islam dikenal. Khairun nasi linnas, manusia yang terbaik dihadiahkan untuk manusia dengan cara berdakwah. Maka mari ketika Allah memberikan taufik kepada kita hidayah terhadap hidayah Islam, hidayah dakwah Ahlussunnah, jangan melihat orang dengan pandangan hina. Ada dua pandangan yang perlu untuk kita munculkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Apa itu? Pertama, ketika kita melihat seorang ahli maksiat, seorang ahli bid'ah, seorang yang jauh dari agama, ada dua pandangan yang perlu kita perhatikan kepadanya. Pertama, ainu takdir. Pandangan takdir Allah bahwa dia belum mendapatkan hidayah. Maka di sini melahirkan syafaqah, rasa sayang, rasa kasihan kepadanya, iba kepadanya. Yang kedua, ainu asyara', pandangan syariat. Kita benci dengan kemungkaran, tidak boleh kita menolerinya, tidak boleh kita membenarkan kemungkaran, kemaksiatan, bid'ah. Tapi di satu sisi ada perasaan iba kasihan. Kenapa kita bisa kenal sunnah? Karena kita telah mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah ini kita mau juga berikan kepada orang lain. Kita juga begitu semangat untuk membagi-bagi kepada orang lain. Maka manusia yang paling semangat mendakwahkan agama ini, menyebarkan kebaikan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah manusia yang paling tahu kebenaran dan di waktu yang sama paling sayang kepada manusia-manusia yang lain. Maka mereka begitu semangat untuk berdakwah. Mari dengan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita mengenal Islam dan mengenal sunnah dengan baik dengan bimbingan para masyayikh, mari kita juga semangat untuk menyebarluaskan sunnah ke seluruh pelosok negeri ini, bahkan seluruh dunia, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.